Bangun tidur, keluar air liur di bibir. Obat kemungkinan kalau dikiloin bisa 3 kilo kali. Allah. Tuh, geruduk-geruduk mulu di atap. Saya juga gitu. Di rumah Bapak kayak gitu juga? Oh, ini harus raisa sekarang. Kalau orang lain mungkin mau dibuat kau itu lumpuh dan tidak bisa bicara. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih seluruh krunya Mata Langit. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Bang Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menyajikan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini sudah hadir di markas Mata Langit Bapak Suratno. Assalamualaikum Pak. Ini dengan istrinya Ibu Parni dari Depok ya. Jadi beliau ini masih saudara dengan Miss Rina, pasien kita dari Lampung yang sudah pernah menjadi bintang tamu di Mata Langit. Nah, Pak Suratno ini mengalami gangguan kesehatan. Beliau menderita stroke sudah 3 tahun, ya Pak ya. Tetapi dalam 3 tahun itu beliau merasa tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun sudah menjalani banyak proses terapi, bahkan beberapa dokter spesialis sudah menangani ya Pak. Bisa diceritakan awalnya kena serangan stroke bagaimana Pak? Awal kena stroke itu dari pagi bangun tidur, keluar air liur di bibir. Nah itu saya bangun, ada di rumah berdua sama anak saya yang montok. Anak saya tidur di atas, saya tidur di lantai bawah. Terus saya manggil anak saya itu, tapi saya ngomong kok agak susah gitu. Baru mulai gejala stroke. Nah istri saya di anak yang pertama di Kerawang. Baru saya telepon istri saya. Nah, saya baru pulang dari Kerawang, sudah dari Kerawang saya terus dibawa ke rumah sakit. Ternyata di situ nggak berhasil. Permasalahannya stroke itu nggak ketemu. Akhirnya sudah di scan, sudah di ronsen, pengobatan semua udah, tapi nggak ketemu. Sesudah itu kita terus di situ 10 hari saya pulang, dibawa ke rumah sakit yang untuk apa, otak itu ya? Ya, betul. Iya. Itu juga nggak ketemu juga. Baru kemarin ini belum ada seminggu ya kan ya. Nah saya kembali ke saya minta di scan lagi. Ya ternyata itu ada alat scan yang baru. Saya melihat itu plek merah gitu ya. Oh, hasilnya. Tapi dokter bilangnya ada penyumbatan gitu. Di otak atau di mana? Di antara pertemuan kepala dengan lehernya. Oh iya. Ya, Terus? Nah itu ya dikasih obat. Sampai di rumah kita minum, reaksinya cuma 2 jam. Habis itu kembali lagi? Kembali lagi begitu terus. Yang pokoknya sehari-hari ini kepala itu berat sekali. Berat. Ya, yang dirasakan kepala berat, terus berat, badan juga? Badan berat, iya jalannya berat. Ini yang sebelah kiri? Iya, badan Iya. sebelah kiri apa? Berat. Berat ya? Maaf Pak, bisa difungsikan Pak? Bisa Nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Ini. Nggak bisa diangkat ya sama sekali, Pak? Ya bisa sih bisa. Oh, bisa. Tapi tenaganya sudah nggak sewajarnya normal gitu ya? Ya kaki bisa tapi nggak sewajarnya. Oh jarinya nggak bisa gerak semua. Dan ini pakai kursi roda sudah 3 tahun itu ya berarti? Ya iya kalau pergi aja. Oh, kalau di rumah bisa. Iya masih. pakai tongkat itu.
bisa jalan. Ya, terus yang membuat Bapak merasa ini nggak wajar nih, terus akhirnya mau ketemu Panglima Langit apa Pak? Selama Badan aja yang nggak 3 tahun tuh nggak ada perubahan. Ya satu itu, terus kedua kalinya obat kemungkinan kalau dikiloin bisa 3 kilo kali itu. Astagfirullah. Saya minum Sudah itu berkonsumsi, tapi nggak ada perubahan. Ada reaksi. Ya, tapi ya alhamdulillah kita minum obat itu badan nggak ada masalah ya. Ya kayak kemarin saya check up itu ginjal saya ya alhamdulillah aman, semua aman lah kan ini. Nah saya takutin ya karena terlalu banyak minum obat itu, takut pengaruh ke anggota badan kita. Terus kok selama ini lah, nah begini kondisi begini sekarang ini badan udah nggak karuan rasanya ya. Iya, nggak bisa cerita ini. Tadi Bapak bilang kesemutan di sekujur tubuh itu Separuh. Oh, dari atas ke bawah tapi hanya separuh. Iya, separuh. Iya. Gitu. Nah tapi Bapak waktu serangan pertama kan katanya cadel, tapi saya lihat alhamdulillah sekarang bicaranya lancar ini. Karena itu setiap hari itu sampai bosan ngajak ngobrol terus. Setiap hari melakukan terapi sendiri dengan cara Iya. menghubungi saudara-saudara ngajak Iya. ngobrol. Jadi Bapak teleponin gitu. Oh, diteleponin saudara-saudaranya diajak ngobrol, jadi kayak melatih sendiri gitu ya. Masya Allah, jadi semangat Bapak untuk sembuh itu sangat tinggi ya, alhamdulillah ya. Itu juga yang membuat Bapak bertahan mungkin itu. Nah terus mata kalau keluar air mata terang, tapi kalau nggak keluar air mata gelap, melihat kabur apa muka bagaimana? segini nggak jelas gitu. Jadi mata, sakit kepala, kesemutan, berat di badan. Ya memang ini terus terang aja ya biar ketemu semua kan. Iya. Iya. Kita itu telisik Pak akar permasalahannya sampai si detail-detailnya gimana Pak? Minum? Maaf ya Pak. Bentar ambilin minum. Sabar ya Pak. Insya Allah kita bantu Bapak. Kita semua di sini sayang sama Bapak. Kita akan upayakan yang terbaik untuk Bapak ya. Insya Allah. Memang beginiannya apa tuh penyakitnya stroke, kalau ngomong nggak jelas. Nggak jelas kok Pak. Kami bisa memahami kok kata-kata Bapak. Ngomongnya bagus. Bagus. Izin Pak minum dulu boleh Pak? Rasa badannya banyak gitu. Iya, mungkin Bapak terlalu semangat pengen menceritakan semua yang dirasakan karena memang semua yang dirasakan itu apa ya, kayak penderitaan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Pak ya. Tenang Pak sambil pelan-pelan. Supaya semua terbuka. Iya Pak. Memang ini ujian ya kalau orang sakit seperti ini. Apalagi Bapak kan sebelumnya memang sangat aktif, beliau dulu dinas di. Berarti sering tugas luar kota ya Bapak? Iya. Awalnya itu dulu saya itu masih ya anak-anak masih kecil-kecil, masih sekolah semua. Ya kemungkinan itu ada yang sifatnya iri kan gitu. Sesudah sifatnya iri, ngerjain saya sebanyak 68 kali, tapi yang 5 kali itu Pak saya sendiri yang lihat. Maksudnya? Iya. Apa yang ditanam atau yang dilempar? Nggak semacam apapun ada. Bapak wujudnya Bapak Iya. tahu Bisa apa aja salah mengumpulkan. satunya? Salah satunya ya Bendanya. benda ya ada peso, ya ada silet, ya apa namanya Itu jarum, berbalut apa bagaimana? Udah terbungkus atau gimana? dibungkus, Dibungkus. pakai kayak semacam rokok itu brush itu pakai kain aja, gitu. Macam-macam. Menemukan Iya, iya. itu di halaman rumah Bapak atau di Dalam rumah semua, Di dalam rumah, iya, Pak? dalam plafon begitu. Wah, Oh, tapi kok Bapak bisa pikiran arahnya ke orang itu? Apa ada Ada CCTV petunjuk juga gimana? ada. Terus saya saya ngambil Apa tanya ke orang bantu saringan sama orang lain Oh iya, kan gitu. nanya Saya orang kan yang iya ngerti. karena saya kurang percaya diri saya sendiri. Hmm. Ini Pak, saya minta tolong. Ada 3 orang saya minta, 2 orang. Saya dapat penyakit kayak gini ini, bahwa aku mintain tolong terus terang, jangan cuma mengelak terus Pak. Bapak tulislah sini, tuh Bapak ini satu sini, aku tak nulis sini, sama-sama diterentangkan sama enggak kan gitu. Ternyata sama kan gitu. Antara 2 orang itu memang dari orang Jogja. Pintar orangnya juga, ngerti lah kan, itu udah tua juga. Ini kejadian ini rumah yang sekarang ditempati? Iya. Tapi saat Bapak menemukan benda-benda mistik, benda klinik itu di Iya. rumah Bapak, apakah ada keluhan di badan Bapak? Ada, ada. Saya masuk jarum ada, terus
Gimana ya kalau saya ceritakan nama segitu banyaknya. Banyak ya, Iya. ya baik Pak. Ya Kalau memang gitu- banyak yang terlihat sih sosok-sosok yang sampai sekarang masih menempel tuh, kayak saya mendengar suara kayak teriakan siluman kera, habis itu di kaki itu kayak masih terpalit siluman ular terlihat. ular yang melilit ya? Itu makanya terlihat berat, saya. Bapak. Habis itu yang makhluk yang saya bilang kemarin itu banaspati dan yang seperti serigala berbulu, bertaring, matanya merah, itu membawanya jadinya hawanya panas ke badan dan jadi nggak nyaman, kayak gelisah gitu. Iya ya. Itu salah satunya yang terlihat. Habis itu satu lagi pocong. Oh iya. Jadi kayak terbungkus pocong. Ya, maaf Pak, kalau keluhan ini tuh terjadinya sebelum atau sesudah pensiun? Ini kan sudah pensiun ya? Dari awal Bu. Dari awal kena itu. Berarti sebelum pensiun sudah? Udah iya. Oh. Masih kerja? Sebelum pensiun kan, sebelum pensiun. Pensiunnya berapa tahun yang lalu sudah? Dari 19. 2019? Iya. Oke, sudah 6 tahun. Allah. Iya, Bu. Oke, kita akan menelisik lebih jauh, berkomunikasi dengan makhluk yang bisa Ayo kita tanya-tanya. memberi informasi. Ayo Pak, kita bantu Bapak untuk menelisik nih, biar ketahuan. Kok gitu, dia gini Pak, ke badannya sebelah kiri. Bapak kan yang ini kan sebelah kiri ya, yang bermasalah. Apa itu? Bi, siapa di atas? Oh, angin. Astagfirullah. Nggak ada apa-apa. Kamu ya? Barusan terdengar suara yang kencang banget di atas, padahal di atas nggak ada orang. Nggak ada apa-apa. Kumpul kabeh ning kene. Kayak pasir gitu. Iya. Di atas ada. Sabar ya, Pak. Siapa yang nyuruh kamu? Dia ngomongnya bahasa Jawa. Siapa yang nyuruh kamu? Apa tujuanmu? Mudun-mudun kabeh menyatu karo awake. Artinya semuanya turun menyatu di badan Bapak. Apa tujuanmu? Biar apa kok menyatu di badan Bapak? Apa yang mau kau buat? Tuh. Geluduk-geluduk mulu di atap. Padahal tadi nggak ada suara-suara. Saya juga gitu. Di rumah Bapak kayak gitu juga? Jadi sama suara geluduk-geluduk kayak di rumah Bapak? Nuh, ini. Dia ketawa. Mungkin. Ini nyata ya? Tiba-tiba tadi selama Bapak belum datang nggak ada suara apa-apa di atas? Maksudnya mati rasa badannya gitu? Mau dibuat seperti itu? Memang ini Bagaimana tadi kamu targetmu. buat kok bisa seperti itu? Caranya bagaimana? Ngebuat orang bisa mati rasa. Aliran nih tersumbat. Aliran darahnya tersumbat. Kamu yang menyumbatnya. Tuh, berisik di atas. Akan normal peredaran ini harus lancar. Tapi tersumbat. Kalau peredaran darah tersumbat kan memang jadi nggak normal ya. Terus supaya apa? Supaya lumpuh. Ini separuh sudah lumpuh ini Bapak. Mulutnya kenapa? Ini tinggal mulutnya harus dibuat raisa secara. Tapi alhamdulillah Bapak masih bisa bicara lancar. Cuma tadi itu terganggu. Jangan-jangan tadi kamu yang ganggu Bapak jadi tiba-tiba nggak ada suara keluar. Gimana caranya kamu membuat Bapak tiba-tiba nggak bisa bersuara? Kita suaranya Diapain? Diikat, dikencet. Siapa yang suruh kamu? kita koning mimpi. Yang datang di mimpi Bapak. Maaf, Bapak pernah mimpiin siapa? Laki-laki atau perempuan? Lanang keningan orang kami. Iya, laki-laki. Ciri-cirinya gimana? Sambil mengingat-ingat ya Pak. Bapak pernah dimimpiin laki-laki. Sing wajahnya orang itu. Mukanya nggak kelihatan, tapi Lawakan taman. iya, umurnya di atas Bapak apa di bawahnya? Apa itu? 7? Lebih tua berarti kalau 70-an. A, huruf A, hah? 67. Memang ada yang pernah datang ke mimpi Bapak?
Bapak udah paham ya yang disampaikan? Perawakannya kecil orangnya. Bapak kenal orang itu? Memangnya pernah ada masalah apa Bapak dengan majikanmu itu? Ada yang berjalan-jalan di kepalanya. Tuh, geluduk-geluduk terus di atas nih. Sama Pak, di rumah Bapak kayak gitu suaranya. Sampean tekanan ini kaumku pun takut. Fokus. Jadi Bapak datang ke sini, rombongan mereka pun datang. Itu. Jadi kan saya nanya soal yang geluduk-geluduk itu komplotan mereka. Dia udah mengakui ini. Sudah berapa lama kamu bersemayam di badannya Bapak? Suwe lalat pun mendampingimu. Lalat. Banyak lalat di rumah Pak. Masih baru kemarin itu istri saya ngasih makan saya itu ada lalat hijau itu 3. Lalat hijau gede. Ya gede. Di makanan yang mau disajikan saya itu. Padahal makanannya bersih. Ini Sobat Mata Langit harap maklum ya, ini makhluknya udah mulai demonstrasi ini, bunyinya berisik. Masalahnya apa sih? Sampai disuruh mengganggu Bapak? Air liur akan terus berjatuhan. Air liur akan terus berjatuhan, mengileran gitu. Awal serangan kan Bapak bilang ada keluar air liur, lalu bicaranya Candil kan? Ini sih saya nggak lihat air liur, tapi Bapak dari tadi ngelap terus. Apa Bapak merasa ada air yang keluar? Mungkin air liur goib kali. Akan terus mengalir dari lubang itu. Bukan Bapak kali, kamu. Karena kamu ada di depan Bapak, jadi Bapak merasa seolah-olah kayak ada air liur, ya kan? Saya bersin terus. 3 hari bersin terus? Bapak 3 hari bersin-bersin terus, itu ulah kamu apa bukan? Daya tahan tubuh kini melemah. Karena cuaca, karena daya tahan tubuh melemah, jadi bersin ya wajar gitu Pak. Terus, maaf, yang nyuruh kamu itu, laki-laki itu hubungannya apa dengan Bapak? Tetangga, teman kerja, atau apa? Apa ya, dia kayak menanam sesuatu. Iya. Lalat, kurang ajar ini. Dianya tuh siapanya? Yang nanamnya siapa? Lehernya cekek. Lehernya diikat. Dikawat. Oke, kakinya. Pantas Bapak berat berjalan ya Pak. Ini sebelah kiri nih Pak yang dikerjain Pak. Seperti ikatan-ikatan itu. Yang melakukan siapa? Coba. Namanya mengandung huruf O. Namanya mengandung huruf O Pak. Huruf O, satu lagi apa? A Pak. Dia biasanya nggak selalu di awal, bisa di tengah, bisa di belakang. Pokoknya dalam satu nama itu mengandung huruf itu gitu Pak. Ya orang ngerti apa orang biasa. Nah, apakah dia seorang pelaku spiritual? Hubungannya apa ya dengan bapaknya? Apa dia apa bukan? Apa ya? Kotak, peti, maksudnya satu lingkaran, satu lingkungan, satu wilayah. Bahkan Bahkan Pak, hanya itu saja. Oh bahkan. bukan hanya itu. Berarti berapa Maksudnya orang? arahnya bukan hanya satu. Ya, kalau kamu sendiri yang nyuruh kamu yang mana? Pakai kacamata. Laki-laki pakai kacamata. Ya, rumahnya depan rumah atau belakang rumah? Yang belum pernah kau satu gedung itu. Satu gedung berarti di kantor. Satu gedung. Kacamata. Udah paham Pak? Oh, udah. Nah, maaf, apa Bapak pernah bermasalah dengan orang yang dimaksud? Nggak ada, udah mati juga. Udah meninggal. Coba kita korek lagi ya. Masalahnya apa saat itu? Dia nggak akan nyebut nama Bu, hanya huruf. Tadi kan clue-nya udah tuh A dan O dan udah benar itu. Semua yang mengirimkan
pesan untukmu. Oh, bener Pak. Orang-orang yang pernah menjahati Bapak sekarang sudah pada meninggal. Ada berapa orang memangnya? 3. Oh, 3 orang. Semuanya laki-laki? Karena itu kau pun sering mendengarkan kehidupan lain dalam rumahmu. Iya, Iya toh. sering datang yang alus-alus sama jam Iya, 2. di rumah. Tengah malam sering ngobrol gitu. Berisik atau gimana, Pak? Nggak tahu. Bapak mendengar? Iya kayak gini, ini berisik terus dari tadi ini. Terus katanya kalau jam 2 malam sering yang alus-alus sering main ke tempat dia, katanya ngobrol. Bapak bisa komunikasi gitu dengan yang Bisa. Oh. Apa yang mereka sampaikan, Pak? Bapak, kami bantu Bapak biar kita ungkap sedetail-detailnya, Bang. Sabar ya. Dia nggak bisa jalan juga tuh, ngesot tuh. Iya. Jadi ada makhluk yang lumpuh seperti tidak bisa berjalan gitu, Bu. Kalau yang di itu perempuan, itu sebenarnya masalah pekerjaan. Dia nggak bisa suruh ngerjain saya belum dikasih pekerjaan, belum ditugaskan lah gitu. Tapi saya udah dimintain penghasilannya, keterangannya. Nah saya juga tetap saya kan ngotot kan itu. Saya nggak bisa. Itu bukan orang 100-200 seluruh Indonesia kan gitu. Nah akhirnya kan dia nggak tahu apa terus pergi aja kan gitu. Perempuan masih bojangan juga. Tapi setahun kemudian nggak ada. Nah orang yang selalu jahat sama saya kok mati. Nah itu juga apa ada sebuah misteri ya, seolah-olah itu semua orang yang jahat mati. iya. Padahal Bapak nggak nyumpahin ya, Pak ya. 5 orang itu ya Mas ya, yang meninggal 5 orang. Kita telisik ya kenapa bisa begitu. Akhirnya sudah berubah ini gerak-gerik nih, berarti beda makhluk. Perut, kenapa perutnya? Boleh majuin lagi, Miss? Tolong, Miss. Lapar ya? Bapak laparan? Siapa kamu? Siapa kamu? Iya. Nah, ini laparan Iya, ini. iya. Laparan. Iya. Miss, boleh majuin lagi, Miss? Iya. Maaf. Jadi perasaan tuh kok sakit kok belum makan. Nah, itu dia. Iya. Oh ya. Itu. Bapak kok laparan itu apa gara-gara ada kamu? Bener, Bu. Sehari berapa kali, Bu, Bapak minta makan? 2 kali. Oh, tapi banyak. Oke. Tapi ya. Nggak wajar. Pengennya ngemil makan gitu. Loh. Iya, tengah malam juga iya. Tengah malam. Kamu siapa yang suruh? Bukan seutuhnya Bapak yang makan. Iya, saya semalam tidur ngedengar mas saya nyong gitu. Nyari makanan. Dia kayak gini. Yo, Yuk. Manggil siapa? Diko yo. Yuk. Yo, Bapak kan Ya itu kan ada orang yang bisa orang Yogyo namanya. oh. Bapak kenal yang dipanggil ini? Bapak kenal? Kenal tahu. Apa maksudnya apa ini kok kamu panggil Yo itu? Apa itu Pak? Ayo jelasin dong biar nggak ada salah paham, biar nggak ada fitnah. Muliho, suruh pulang. Emangnya rumahmu di mana? Pohon yang besar. oh pohon. Di dekat rumah ibu ada pohon besar? Nggak ada. Ya? Kidul. Gunung Kidul. Oh, kok Gunung Kidul Pak? Ada hubungan apa? Oh iya beliaunya. Hubunganmu apa dengan Bapak? Kamu kasihan sama Bapak? Oh, kamu kenal Bapak di mana? Tujuan Aku sering berong omamu. Iya. Oke, sebelah kanan rumahnya kenapa? Jadi bukan nakal. Kalau itu memang nolong. Iya, ini nolong, tapi yang diceritakan ini adalah yang di... Orang apik Oh, oke. ceritakan. Iya, iya. Nggak baik untuk diceritakan. Oke, ya udah nggak apa-apa. Yang penting Bapak udah tahu arah-arahnya. Dan terus sekarang makhluk-makhluk itu maunya apa? Bapak sudah lelah ini dengan segala penderitaan. Diguyur banyu.
omae jangan biyen. Zaman biyen. Udah lama ya? Dilakukannya berapa tahun yang lalu? Sejak Bapak masih dinas? Oh iya bener Pak. Jadi untuk kesehatan karir. Oh yang dijatuhkan dari sisi kesehatan, bukan dari sisi karir. Tapi karena karir Bapak bagus ya sampai beliau pensiun ya? Iya, alhamdulillah bagus. Terus? Tapi seringnya malah kebalik. Terbalik bagaimana? Sopo sing ngejati pasti balik. Jadi kondisinya terbalik, justru siapa yang jahat malah dia yang mencelaka. Bapak yang dicelakai malah alhamdulillah masih. Kalian pada sakit kabeh. Mereka yang jahat, kenapa begitu ya? Apakah Bapak punya amalan yang pernah dilakukan? Sing ngelindungi. Allah subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Bapak gampang terharu orangnya. Ojo berhenti. Sedekah? Oh, Bapak ahli sedekah ya? Masya Allah. Ini nyata ya, ternyata sedekah itulah penyelamat kita. Masya Allah. Ora iso apa-apa. Ojo putus. Walaupun sudah sekuat dulu, tapi tetap sedekah jadi berkah ya. Ya, itulah Ini yang amal yang kita bawa kan. penyelamat ya, benar itu. Kira kelak. Bukan sekedar teori, ini nyata ini gini. Maaf, aku panggil Mbah aja ya. Aku mau nanya Mbah ini namanya siapa? Oke, Panglima sudah terima lain di tubuh Ismi. R. Loh, Ratno apa dong? Maksudku namanya Mbahnya itu loh siapa? Podo. Oh, Mbah Ratno. Jadi Mbah sudah mendampingi Bapak ya selama ini ya? Makasih ya Mbah. Oke katanya dari Jawa. Tapi aku Kenapa berat Mbah? Mau kembali ke... jalani wis apa. Oke. Nanti dibantu Panglima deh atau mau pindah ke sini aja Mbah? Makasih ya. Yes, makasih, Mbak. Kasih info. Assalamualaikum. Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nona, Bapak dipanggil. ojo sedihan no. Aja sedihan katanya. Marai sing ora ketok mlebu ning gone awakmu. Awakmu kudu kuat. Masalahnya Sing apa? salah kudu awakmu sing disalahno. Kuwi perkarane sadene iki kudu salahmu. Kegawa saka nyambut gawemu. Oh, Lah, awalane iki kowe duwe masalah. Ono masalah ning kantor, gone pekerjaan. gonan mergawemu. Mbah, maaf Mbah, bahasa Indonesia boleh Mbah? Biar semua paham Mbah. Kamu sudah punya pegangan diri untuk pengayoman penjagaanmu. Memang pekerjaanmu itu tidak mudah karena akan bertemu dengan orang-orang yang memang keras, mempunyai caranya supaya kamu itu ditundukkan dan iya disetujui olehmu, disepakati olehmu. Ada satu dari beberapa bagian daerah yang keras terhadapmu, bukan dari tanah Jawa. Iya. Kamu memang beradu pembicaraan dengannya. Bener, iya deh Pak ya. Bukan di Jawa tapi. Nah, itu ke bawah. Akhirnya membawa ke dalam rumahmu. Kamu bisa, tetapi yang di
luar itu kepanasan. Yang di luar itu siapa yang dimaksud? Ya keluarganya, istrinya, ya tetangganya. Makanya mesti ono. Perselisihan? Ya, Oh gitu ya. Dengan ibu juga sering berselisih? Oh ya Allah. mesti. Setiap ngomong sebentar udah sering marah. Ribut. Ya. Nah, iya. Krungu niki ora enak. Sakjane kok boten ngono. Dan bukan itu sebenarnya. Iya. Bukan maunya dia ribut, tetapi hawa di dalam badannya itu panas. Gitu ya, apa Banaspati itu bikin panas ya? Maka ditambah lagi ada sesuatu sumpahan dari seseorang yang akhirnya ke bawah dilem. Kebal mati. Perihal yang sangat meledak itu sejak kejadian itu. Maka pada siang hari pun itu dirasakan olehmu. Suatu ketika kamu pernah sakit kepala yang sangat amat. Hebat. Tetapi kamu itu kuat dirasakan bahwa ini biasa, penyakit biasa. Oh gitu, 2 bulan sakit kepala Pak? Iya. Sakitnya Dimanapun nemen. jungkal saya. Astagfirullah. Sakit sekali. Seperti ditusuk paku panas. Maka itulah yang membuat dia itu malas. Kalau orang rumah yang berbicara, seakan sudah Maksudnya ibu, kalau ibu berbicara Ya. konflik. ya istri, ya anak. Oh gitu, dengan anak Makanya juga? tidak ada yang bisa dekat dengannya. Oh, hawanya Jadi gitu bapak ya. sendiri itu udah merasa yang udah Dan paling benar sendiri. Akhirnya biar dia merasakan bahwasanya orang-orang tidak mau mengurusnya atau mendekatinya. Padahal salah. Dibuat hawanya itu memang supaya dia berpecah. Isi paham terus ya. Terpecah satu keluarga ini. Kamu menderita. Memang kamu kuat, tetapi secara keadaan dibuat lemah. Tetapi sapa sing ngaruh-ngaruhi awamu sing duwe atine jahat karo awakmu ben dilokot dhewe. Astagfirullah. Kuwi ora entuk. Aku ki ora ngajari anakmu dendam. Karena orang tuamu tidak pernah mengajarkanmu untuk dendam kepada siapapun. Iya. Bapak memang nggak dendam ya. Tapi yang mencelakai bapak malah mereka celaka sendiri. Kok bisa begitu Mbak? Ya itu. Yang jagain Karena bapak ya yang marah. Karena kuasanya Gusti Iya sih. Allah. Semua juga takdir Allah ya. Karena bapakmu Bapaknya mengandung huruf D. Dan Oh ya. dia itu sosok yang bukan orang biasa. Beliau seorang apa Pak? Ibunya Mbak Bude. Budarmo. Saya dipanggil Padaan Budarmo. Ya, itu Seorang ngerti. apa? Orang pintar. Iya ngerti. Oh iya ya. Ahli spiritual. Ya, termasuk keturunan semua. Keturunan apa? Darah biru. Iya. Makanya maafin sewu. Ya. Mesti ono kejadian. Mm-mm. Cuma ini sudah takdirnya ilahi. Iya. Sebenarnya itu kalau orang lain mungkin mau dibuat kau itu lumpuh dan tidak bisa bicara. Tetapi badanmu walaupun bagaimanapun masih bisa berdiri dengan tongkat. Dengan tongkat ya. Bicara juga masih jelas kok Mbah. Bicaranya ya jelas. Nah inilah kata-katamu itu sangat lugas dan tegas. Kadang orang menerimanya itu kamu itu galak. Iya. Gitu ya Bu? Iya. Oh alah. Padahal apa adanya, tak mau diumpet-umpet. Tapi orang sekarang itu telinganya ada yang bisa, Ya. ada yang tidak. Dan yang tersinggung ya.
maka terbawa sudah sejak lama ini. Pada saat kau masih dipercaya untuk menjadi kepala bagian. Ya berarti berawal dari pada saat Bapak masih dinas, tapi efek itu membuat Bapak jadi gampang berselisih paham dengan orang, sehingga orang yang berselisih paham pun jahatin Bapak lagi gitu ya Mbak? Nah iya. So, namamu tulis jelas kok. Semburane iki kroso. Makanya kamu pernah sakit kepala yang sangat amat berat. Iya, dalam Bapak waktu bilang yang lama. 2 bulan jungkel Diminumkan obat itu tidak hilang. mempan. Sebelum kamu jatuh, tidak bisa mengangkat kakimu. Sebelumnya sakit kepala dulu ya. Iya, Betul ya? benar, iya benar. Jadi kambuh-kambuhan, kadang maghrib, ntar malam jam 3. Ojo khawatir, semua ini bisa berlalu. Amin. Yang penting kamunya sing sabar, sing akut, sing rukun, sing welas asih. Kuwi kuncine. Iya. Ojo diikuti hawane. Ojo diikuti rasane. Iya. Mbah, ini mau diambil benang merahnya. Berarti arah yang jahatin Bapak secara sihir itu berapa arah Mbah? Utama Dari kantor. cari tempat bekerjamu, baru Oh, oke. sing gampang nyekeli awakmu. Nah, itu satu Pak, lebih dari satu. Siji. Berarti 2 arah Pak. Makanya itulah yang terberat. Sihir bila digunakan oleh orang yang sudah tiada itu berat, maka akan mengganduli tujuannya. Jadi inti dari permasalahan sebenarnya sudah ada di dalam pekerjaan. Maaf Mbah, berarti yang membuat hawa panas di badan Bapak itu yang dari mana? Ya dari pekerjaan. Dari yang pekerjaan ya? Maka menimbulkan hawa panas dengan sekitarnya. Bukan dari yang jagain beliau? Tidak. Dari dirinya. Kenapa dia harus banyak makan? Kalau tidak dia lemas nanti. Kalau yang banyak makan itu dari yang jagain. Kalau yang Dibandingkan dia panas? tidak nafsu makan. Iya, benar. Jadi hubungannya itu sekarang sudah jelas. Tak mungkin saya kasih tahu secara rinci nama-namanya terus mau diuber-uber orang itu ya sudah tidak ada mau gimana. Iya ya. Yang penting sembuh ya. Obatnya Diobati. adalah tenangkan dirimu, pasrahkan dirimu, ingat kepada kebesaran Tuhanmu, ingat istrimu, ingat anakmu. Penuhi kehidupanmu dengan berkasih sayang. Kalau pengen Biar marah, kamu hidupnya tenang. Karena kalau hawa marah Iya, diikuti, nanti kamu terbakar sendiri. Karena api itu bisa jadi penghangatmu, bisa jadi penerangmu, bisa jadi malapetakamu. harus hati-hati pokoknya Pak. Jangan diikuti kalau hawa marah gitu Pak. Maka itulah yang jadi ingat itu. Ya, Maaf Mbak, kalau Mbak namanya siapa? aku sing melu karo Darmo. Oh, beliau ini sosok kayak yang mendampingi Mbah Darmo. Nggih. Berarti Mbah juga mendampingi Pak Ratno ya? Nah ya, kuwi pokoknya wis kerasa ini datang semua ikut. Maka hawanya sangat tidak enak. Ya. Terus saya nggak bisa tidur seminggu itu apa? Jangankan Cuta. kalian, mereka di sini pun pasti sudah merasakan. Oh iya serangan benar. itu. Kita di antara tim kita hawanya nggak Pasti nyaman. tahu kedatangan hewan yang Iya menjijikan betul. Kemarin kan dan kita suara ledakan kaki 1000. itu.
ada yang datang ke sini kaki 1000, terus suara ledakan. Tapi kita sih udah maklum, biasanya nih dari pasiennya belum datang, makhluknya udah nyerang kita duluan. Marah. Mbah, maaf, Miss Rina nanya kenapa seminggu? Kenapa? Nggak bisa tidur, Mbak. Karena kamu yang nuntun dia ke sini. Sangat dendam kepadamu. Lah, kalau bukan dari kamu, dari siapa? Seminggu. Dia tidak kenal mereka. Bapak tahu mata Kamu langit kan lah dari yang Miss Rina, membawa ya kan? Di makhluknya ganggu Miss Rina. Padahal awalnya itu dia ragu, Ragu. tidak mau. Tidak langsung mau dibawa ke Aku mata langit. nggak mau kayak Bayar gitu. selama hampir 2 tahun nih. Hampir Ya 3 tahun. Allah. 3 tahun aja ke sini. Tidak mau Ya pokoknya. apa ya? Tetapi setelah kaki semakin berat, Terus yang terakhir itu saya coba minta nama panglimanya itu. Oh gitu, terus habis itu ya didelok sih. dia diterawang Ya iya, sama kan bapak. soalnya kan duit cekelan awak itu. Iya. Terus hasil penerawangan bagaimana Pak? Itu Iya. semalam itu saya dikerubutin sinar semua. Oh gitu, waktu memantau nama Panglima Langit? Iya, tapi sudah sesudahnya. Masya Allah. Ini apa Makanya nama itu kaos tanda ini? baik. Basah. Buas aku ya, waduh. Gitu ya? Begini aku. Habis memantau Panglima bapaknya ke bahasa kuyuk. Makanya tak Bukan- ngomongi Tapi awalnya itu bukan kita Tidak. jelek. Iya, iya. Nggak apa-apa Pak, Iya. kita memaklumi kok. kan biar hati-hati maksudnya. Betul, Nah. betul. Dan memang Jadi harus maksudnya begitu. Betul, ya. ben didelok sik. Tak pelajari iki lho. Iki lho sapa iki bocah iki ngono. Bahkan kalau ada pasien baru datang ke sini pasti Panglima Iya. apakah sudah mempelajari mata langit, malah ditanyakan begitu loh Mbak. Wis saiki sing penting ucine mau Iya. tak serahno karo iki didengarkan apa nanti tuntunannya ikuti. Iya. Karena Iya. di atas langit mesti ada langit. Langit. Iya. Tapi Mbak Rana, aku emang kalau udah tahunan dengan sepupuku ini, aku punya keyakinan sembuh gitu loh. Amin, Masya Allah. Karena kesembuhan itu bukan milik dia. Iya. Ingat, Panglima hanya Allah. bukan perantara. milik dia. Lah aku yang jogo ya ra iso. Iya. Kuasane Gusti Allah sing Iya, Mbak. dia harus sakit dulu. Iya. Biar merasakan rasanya sakit seperti ini bagaimana. Apa itu? Istilahnya saya ada cenderung mulai yakin karena sama kita perjalanan seperti ini juga kan gitu. Jadi dari ibu saya sendiri seperti ini, gitu. Maksudnya Iya, seperti- seorang ahli spiritual. Iya seperti ini juga caranya seperti ini juga kan. Cara gitu. pengobatannya? Iya. Oh, gitu. Iya. Tadi. Jadi yang ini Iya. Nah, aku makanya pasti kamu ya ingat ibumu memperjuangkanmu bagaimana. Sekuat-kuatnya manusia sing kuasa ki mesti Gusti Allah. Di atas langit Ada mesti langit, ono. iya ya. Mbak maaf ini mau nanya, gimana Bu? Ini anak di rumah juga Uring-uringan, uring-uringan begitu ya yang kecil ini. Tak kandani mau panas. dibuat memang semua jadi terkena imbas ya kan tadi saya sudah bilang di awal oleh istri dan anak itu tidak akan bisa akur. Iya. Dia tidak akan mau mendengarkan dibuat seperti itu. Pokoknya maunya aku ya aku. Gitu ya Bu? Makanya tak kandani obatmu kuwi. Sabar, Menurunkan ego, sholat. walaupun keadaan seperti ini. Mungkin pertanyaan Ibu maksudnya apakah anaknya harus diobati juga gitu Bu? Apa gimana? Iya, Ini- harus bagaimana Ya, gitu ya Pak yang, anak kok. yang terpenting ini tenang dulu. Oh, oke. Iya. Karena hawanya kan panas. Dibersihkan dulu terutama ini Ya. gitu ya. Mudah-mudahan nanti setelah Bapak dibersihkan, suasana Semuanya sekitarnya juga jadi jadi tenang ya. Adem. Makanya saya bilang Banaspati itu, Mbak. Nah itu, dia tepat, makanya tepat. Dia sama istrinya nggak pernah akur, Iya. sama anaknya nggak pernah. Iya. Jadi saling salah. Saya paham. melihat ada sinar hawa kemarahan di dalam dirinya gitu. Jadi dari dia merasa aku orang Begitu, diurus. Mbak. Ini merasa kok terus serba salah. Oh iya, kok salah terus ya gitu kali Ibu Begitu ya. Miss Rina kirim gambar, wah ini marah nih. Kelihatan dari. Jadi Auranya. wis saiki langsung ae Diobatin ya. ditangani. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Kowe sing kuat. iya. Mesti kuat awakmu ki kuat. Darmo keluarga Darmo ki kuat kabeh. Cucunya siapa dulu dong? Cucunya Mbak Darmo. Ada pesan buat Miss Rina enggak, Mbak? Terima kasih.
kamu sudah mau mendengarkan ceritanya. Dan terima kasih tetap menjalin hubungan dengan baik. Ini Oh ya karena masih sering ditelepon tiap hari katanya. semua Diajak ngobrol. ponakan saya juga ada. Dari ponakan dia sama, seterusnya sama. Oh, Ponakan masih saya muda. sama. Sampai nggak Iya. bicara Iya. sampai sekarang. Nah, Orang ini Bandung kan nanti kemarin insya Allah yang di dibilangin. Bandung. Coba kamu ke sana dulu, no. Ya udah saya tak Oh suruh jadi ini pergi dulu. ya Bapak sebagai ini apa Iya. namanya? Banyak Pelopor nanti. harapan Iya. bisa Pelopor. Iya. dipegangmu nak. Amin, masya Allah, amin ya Allah. So, Banyak harapan, tapi jangan bergantung kepadanya. Ya udah kalau gitu Mbah, makasih ya Mbah Darmo. Ini mau salim enggak? Susah ya? Wes ora Nggak usah, walah, nggak usah. Ora usah. Iya. Makasih. Ge, monggo kersa. Nggih, Sedaya. nggih. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ji sultanil najim wajil manil kadim wajil wajhil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajabati aqili hasani wal husaini minan musil haqqi ainul qudrati wa nadirina wa inul insi wal jinni wa iyyakal ladzina kafaru yuzlikuna ka bi absarihim. Sabar ya Pak, sabar ya, sampai zikir Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabar ya Pak, sabar ya Pak. Zikir Pak, zikir terus Pak, jangan berhenti Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ampun, ampun. La ilaha illallah. Aduh, tolong sebentar. Nafas aku. Pegang tangan. Sebentar, aku tak nafas. Ya, la ilaha. Allah. Allah banyak Ya, ilmu ya. keluar. Buka matanya, buka. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil la yaj'al kaidahum fil tadlil wal alamin bil tarmim bi zawatin min sijilin fajalahu min masul. Orang kuat. Boleh begitu. Nanti malah sakit. Pegang tangan. Pasrah aja. Pasrah aja. Kalau pasrah. Dikit dulu, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Kalau Bapak goyang-goyang nanti dia ketekan. Sakit. Kalau Kalau Bapak diem, tahan dia nggak terasa. Sebentar, aku tak nafas dulu. Aduh. Pelan-pelan. Sabar semuanya, termasuk ibu juga sabar ya Bapak ya. Allah. Bismillah.
Suratno sudah diterapi, walaupun tadi penuh perjuangan karena mungkin makhluk dari badannya yang melawan sehingga banyak gerak gitu. Sebenarnya itu yang membuat jadi malah kesakitan gitu. Nah, alhamdulillah sudah terlewati. Sekarang tinggal lanjut mandi air doa. Ini untuk membersihkan sekaligus memagari badan Pak Suratno dari gangguan makhluk-makhluk yang jahat. Ya, alhamdulillah Pak Suratno sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahan dari kasus gaib yang dialami. Bapak, apa kesan-kesannya setelah berobat ke Mata Langit, Pak? Ya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih seluruh krunya Mata Langit. Semoga penyakit saya medis maupun non medis bisa terangkat. Amin. Lantaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, amin. Dilantari semua krunya Mata Langit. Amin. Dan semua krunya Mata Langit diberi kesehatan, amin, keselamatan, murah rezeki, amin, ya Allah. panjang umur. Amin, amin, amin. Semua jalan dengan lancar. Amin. Saya dengan sekeluarga, apabila kesini ada kesalahan saya, kesini saya juga mohon maaf. Yeah. Saya berdoa untuk semuanya, semoga kita terangkat penyakit saya pulih lagi kembali. Amin, amin, amin. Amin, ya Allah. Ya, Tadi waktu diterapis Ya. sakit ya, Pak? Apa rasanya, Pak? udah sakit kayak waktu saya kena sakit kepala itu saya. Itu udah nggak tertahankan ya? Iya. Gitu. Ya. Tapi setelah melewati proses itu, sekarang Ya, bagaimana? Ini kalau agak pusingnya lumayan, gitu. Kalau sakit masih ya nanti nggak tahu nanti. Berproses ya, Pak, karena ada obat herbal juga yang harus dikonsumsi, Iya. kemudian ada doa yang harus disikirkan. Itu nanti Iya. akan membantu untuk proses penyembuhannya, Pak. Iya. Karena memang ini ada medisnya juga kan, gitu. Jadi harus sabar nanti ya, Pak ya. Nah, terus dari mediumisasi tadi, Pak, berkomunikasi dengan makhluknya. Apakah semua sudah tepat, Pak, dengan yang Bapak alami? Iya, betul juga, betul. Saya juga akhirnya gini, karena itu sudah nggak ada ya, udah meninggal, kok masih berkaitan lagi gitu. Kan Masih- belum pernah dibersihkan, Pak. Oh. Beliau mengerjai bapaknya sebelum meninggal, tapi kan selama belum dibersihkan, makhluk itu akan terus mengikuti bapak gitu. Nah, terus misalkan bapak tadi kan menurut keterangan bapak sendiri juga, bapak sebenarnya diajak Miss Rina sudah lama 3 tahun. Kemudian bapak sempat mencari katanya Bang Lima Mata Langit pengobatan, terus sudah sampai nih di lokasi yang namanya Mata Langit, tapi bukan di sini. Terus bapak keyakinannya bapak bukan, ini mah palsu gitu. Itu di mana, Pak? Daerah mana? Waktu itu sama anak saya nggak begitu paham itu ya. Waktu itu kan mata saya ini kan udah kena operasi 2 kali juga. Terus nggak lama kaitan kepala saya tuh selama 2 bulan, kalau sehari semalam tuh datang 4 kali. Jadi kayak semacam kawat dibakar tancepin gitu. Nah, ini saya berobat ke Solo baru sembuh kepala. Terus ada musibah saya balik lagi ke Jakarta kan gitu. Nah, yang didatangi bapak yang mengatasnamakan Mata Langit itu di kota mana? Jakarta apa di luar Jakarta? Waktu itu kayak di Bekasi kalau nggak salah ya. Jadi harap hati-hati, ternyata ada pengobatan lain yang namanya Mata Langit tapi bukan kami. Bekasi. Iya gitu ya. Ya kalau pengen ke sini memang sudah jelas semua yang ada di YouTube-nya dan Panglima Langit ya orangnya ini gitu. Nah, waktu itu Panglima konfirmasi, ini bukan orangnya. Bukan, kata bapak, bukan foto Panglima gitu. Sempet sekali kok, tapi pengobatannya nggak begini. Terus saya ngelihat di Mata Langit, ya ini, bela kalau ini kan pengadilan aku nggak kaget lagi, kalau ini nggak kaget lagi. Terus kemarin, Rin, aku minta namanya saya bilang gitu. Nah, ini ketakut kalau saya ganggu sini, aku nggak ganggu kok. Cuma pengen memastikan ya. kenal aja, kan gitu. Gak apa-apa, Pak, malah kita senang kalau artinya Bapak datang ke sini itu dengan keyakinan gitu, bukan masih meraba-raba gitu loh, Pak. Ya udah, yang penting penyakitnya sudah makhluknya sudah dibersihkan, tinggal proses untuk penyembuhan itu memang butuh waktu dan kesabaran yang sabar ya, Pak. Kalau Ibu gimana kesan-kesannya, Bu? Maaf setelah mendampingi Bapak ke sini. Ya, sama lah seperti bapak aja ya. Kalau dengan pelayanan di sini apa cukup memuaskan apa gimana, Bu? Iya,
cukup memuaskan. Terima kasih juga bisa menolong Bapak. Mudah-mudahan Bapak cepat sehat, cepat Amin. sembuh, pulih kembali. Amin. Iya. Kalau memang datang ya seperti tadi, Bung, jangan gitu. Sama ya. Mau saya pelapon saya pengen pernah Berisik seperti sampai tadi. 2 kali hancur total. Walah. Total hancur. Itu dia. Padahal nggak ada apa-apa ya, cuma suara itu makhluk. Pokoknya diinjak-injak tadi di atas, Demo, ya. luduk. Ya, Miss Rina, gimana kesan-kesannya setelah membawa kakak sepupunya kemari? Semoga kakak saya cepat sehat lagi. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya. Dan untuk mata langit, makasihnya. Sama-sama, Min. Yang semangat ya Mas. Semangat. Bapak beruntung punya saudara yang baik seperti Miss Rina, peduli. Jadi Miss Rina itu bela-belain terbang dari Lampung ke Jakarta demi untuk mendampingi Bapak berobat kemari gitu. Semoga Allah ridho. Amin, amin. Karena saya sama Panglima Mama Langit kenalnya bukan sekali 2 kali ya, Iya. sudah lama. Jadi silaturahmi insya Allah terus berlanjut. Udah bukan seperti pasien dan pengobat, tapi udah kayak keluarga ya. Iya. Masya Allah. Ya, makasih Panglima dan Saya itu Sama-sama. sebenarnya di kantor tuh nggak ada problem apa-apa. Iya, Nggak pernah ribut, juga nggak pernah. iya, Saya dikasih tak terima, nggak dikasih juga nggak minta. iya, iya. Gak apa-apa Pak, sudah diikhlaskan, sudah berlalu ya Pak ya. Yang penting setelah ini Bapak sehat ya, amin ya. Baik Panglima, silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan Pak Suratno ini. Semua manusia di alam dunia ini punya cerita dan takdirnya masing-masing. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun pahit, walaupun berat kita menjalani, yakinlah Allah tidak tidur, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang sudah menjadi garis takdir untuk hambanya. Tapi bagaimana cara kita sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaannya, tetap berusaha belajar untuk ikhlas dan menerima akan segala qada dan kadar yang sudah tertulis di dalam badan kita masing-masing. Jadi yang bisa kita perbuat saat ini hanyalah berikhtiar, yaitu diantaranya berusaha dan berdoa dengan sekuat dan semampu kita sebagai hambanya. Serahkan selanjutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pasti mendengar tiap-tiap doa hambanya. Allah tidak mungkin tidak mengabulkan doa-doa kita. Mungkin butuh waktu untuk semua proses yang sedang kita jalani, tapi yakinlah kalau kita ikhlas, kita sabar, kita tabah, kita berpasrah diri kepada Allah, insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengabulkan di tiap-tiap doa yang selalu kita panjatkan, baik di malam hari, baik di siang hari, maupun di sore hari. Saya yakin semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, tiada yang mustahil jika Allah berkehendak. Saat ini kita bisa sakit, saat itu juga Allah bisa menyembuhkan. Jadi jangan pernah berputus asa dengan rahmat Allah. Tetaplah menjadi hambanya yang beriman, bertawakal sampai akhirnya ajal menjemput kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Bismillah. Bisa Pak? Dah. Assalamualaikum.